Podo ngaji lorong ilmu ning agama kanggo sango
jadan siyo iku sunai Rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita ya Rasulullah Para bapak, para ibu, kesimpulan syairan yang dibaca tadi, harapannya adalah semoga kita menjadi orang yang selalu memulai aktivitas kita dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjaga keseimbangan antara hablum minallah dengan menjalankan syariah, tariqah, hakikah, ma'rifat, dan juga hablum minan nas, menjaga kerukunan antara sesama, terutama dalam kehidupan kita di dunia. Harapannya melalui majelis-majelis seperti ini akan mengantarkan kita mewujudkan itu semua, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang saleh salehah. Amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba'du, samahatal kurama wal fudala, habaibana syurafa wa ulama'ana al ajilla, para masyayikh wa bil khusus murabbi ruhina Ya Haji Ali Ridwan yang selalu membimbing kita menuju lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju lebih dekat lagi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui bimbingan-bimbingan ta'lim dan bimbingan-bimbingan zikir, juga bimbingan-bimbingan salawat. Harapannya beliau akan selalu diberi kesehatan, kemampuan untuk selalu terus mendidik kita, diberikan kebahagiaan bersama kita ila yaumil qiyamah, amin. Para masyayikh, para kiai, dan seluruh para asatidz yang hadir, para jemaah, juga grup sholawat Nurul Mustafa, Darul Mustafa, As-Sunniyah, dan seluruh maniak sholawat yang hadir, yang alhamdulillah saya kadang salut kepada teman-teman maniak sholawat. Ini kadang datangnya dari jauh, dari jauh naik sepeda lep-jelep dopak ke tempat, masya Allah, maca sholawat sambil mengibarkan bendera, mengibarkan bendera hebat. Tapi tinggal bagina ngaji bah kok rokokan. Tapi debun kiai gila kalau tak ganggu lah, hebat ampun.
Tapi alhamdulillah menanya salawat yang hadir sangat luar biasa. Semoga mendapatkan ridho Allah dan syafaat Rasulullah, amin. Para jemaah, para bapak, para ibu yang saya hormati, tak lupa Bapak Anies Baswedan segi bedai romana, Bapak Ganjar Pranowo juga segi bedai romana, Bapak Prabowo Subianto segi bedai romana, dikel tak usah dentek cek te onceng. Semoga di antara mereka Allah pilih untuk membawa kedamaian, keadilan dalam kehidupan kita di Indonesia, amin. Allahumma. Para bapak, para ibu, alhamdulillah Kak Dinto kegiatan selawat yang dibimbing oleh Gus Ali sudah lama, kalau tidak salah sudah 130 tahun gitu. Dan sudah dijalani masih 9 tahun. Dan alhamdulillah jemaahnya yang hadir sudah 100.000, tapi yang kelihatan masih belum sampai. Kak Dinto satu kegiatan yang alhamdulillah masjid yang masjid ngocak majelis, ngocak tebak ke masjid. Alhamdulillah majelis yang di dalamnya Kak Dinto beda majelis ta'lim, majelis zikir, majelis sholawat. 3 majelis sekaligus selalu dilakukan secara rutin. Semoga Kak Dinto menjadi sebab Allah akan memberikan ridho kepada kita, keberkahan dalam kehidupan kita, dan selalu dihiasi oleh syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Pertemuan minggu yang lalu saya pernah menyampaikan bahwa di antara fungsi sholawat adalah dapat mendorong terkabulnya permohonan dan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menabi doa atau taubat, tawassul karena cinta ke Nabi Muhammad, bi Muhammadin Kak Dinto, maka bakal cepat eta remah taubat eka pulaki sateje pangaterona. Kak Dinto pernah dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salam. 300 tahun beliau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima oleh Allah, tapi kemudian setelah bertawassul dengan kecintaannya kepada Nabi, ya Rabba Makkah wa Safa bi Muhammadin ighfir lana ya sami'an li du'ana, maka kemudian etare masareng Allah taubat. Maka manabi dan kaula ajunan nyondak ke Allah atau peda ke Allah samastena dalam permohonan kita selalu mengikutkan dalam kata-kata kalimat doa kita dan taubat kita solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 2, di antaranya fungsi solawat yang selalu kita hadiri, kita dukung, Kak Dinto, ternyata merupakan amalan kebaikan yang pasti diterima dan dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita membaca sholawat nikah dalam keadaan tak khosok, dalam keadaan tak ikhlas, mun sholawat nikah mesti etare, mun doa selain wajib khosok, wajib yakin, wajib ikhlas. Tapi mun sholawat panjenengan ikhlas tak ikhlas, khosok tak khosok, mesti etarema ban ibalis kebagusan sareng Allah. Cuma meskipun sholawat Kak Dinto etarema dalam keadaan tak khosok, etarema dalam keadaan tak ikhlas, mesti nilai ya Kak Dinto beda antarna orang saya maca sholawat ikhlas dan orang saya maca sholawat tak ikhlas. Panjenengan beri PC etare mana apa punten etare pola beda saya beri PC tanda kan ndak kapi ndak lagi
Saya tak jawab tak paham nanti. Ini mau pakai bahasa nopo nih? Jawa. Nggih. Pakai bahasa Jawa. Semenit lah cak Madura boleh. Ula asli Madura, Bu. Saking madunten boten sakit ngomong Jawi. Nika pun ngapa lagi dua hari nih. Para bapak, para ibu, adakah orang yang ketika diberikan uang menolak? Insya Allah semua orang menerimanya. Cuma ketika diberikan 1000 sama 1 juta lebih senang mana? 1 juta. Itu perbedaan di antara gambaran sedikit tentang bagaimana kita bersolawat pasti diterima sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibalas oleh Allah dengan keberkahannya, dengan rahmatnya. Tapi berbeda ketika kita khusyuk dan tidak khusyuk. Beri sebu ban 1 juta lebih bunga kambah. Lebih bunga 1 juta. Lebih senang 1 juta. Makanya kemudian pong-pong hadir ke acara majelis sholawat sekaligus paih karena beda orang neka lebih parah daripada sekedar tidak ikhlas, lebih parah dari sekedar tidak khusyuk. Sholawat ikebain mainan. Benikun karo tak khusyuk, sholawat ikebain mainan. Maka kemudian ketika sholawat nikah ikebain mainan, bukan karena tidak khusyuk, tidak ikhlas lagi, yang katanya cinta kepada Rasulullah, malah sebaliknya menghina. Waduh macam sholawat kebain takir ke jogetan. Tapi orang nak tertek baca aglo. Ya nafsuti, ti. Nah, apa nih kawan? Aneka pada sama dengan memberi uang 100.000 tapi dilempar ke wajah kita. Nih uang, diterima atau tidak? Sampai daki kamu, ini beri seket, beri 50.000 sampai daki. Ya kelabut, kurang ajar banget. Terima apa enggak? 50.000 cara memberikannya, dilempar ke wajah kita sambil kita bilang kurang ajar nih, ambil kamu. Kira-kira diambil atau tidak? 50.000. Kalau 5 juta? Mulai 5 juta maka kita pokakin. Itu sama. Maka kemudian fa'ahsinu idza shallaitum 'alan nabi fa'ahsinus shalat 'alaihi. Maka dianjurkan kita membaca sholawat dengan benar. Di antara sholawat dibaca dengan benar adalah dengan cara duduk kita. Kalau kita duduk, cara berdiri kita. Kalau kita berdiri, lagunya jangan sampai merusak kemudian arti daripada lafal yang kita ucapkan. Karena banyak makin Kak Dinto mengikuti lagu-lagu tren yang kemudian bacaannya menjadi salah, artinya menjadi amburadul. Kadang karena orang Jawa ngikutinya lagu Jawa. Tidak masalah selama tidak merusak arti dan makna. Karena ada sebagian orang, karena dia orang Jawa, sholawat Arab itu. Coba yang lagu Jawa, saya kan Jawa. Orang yang pendakwah harus mengerti bagaimana menggait hati mereka dengan lagu Jawa. Sholawat lagu Jawa. Seneng gak lagu Jawa? Anglia nompa perahu layar ing tino minggu te pariwisata alon braune wis nanga. Wah, apal kabeh. Karena dia senangnya cuma lagu Jawa. Kalau pakai lagu selain Jawa dia tidak senang berselawat. Cari lagu Jawa, ikutkan dengan lagu selawat yang kemudian tidak merubah makna dan arti, tidak masalah. Ini yang dinamakan asimilasi nilai dalam rangka menggait mereka dalam dakwah menuju Allah Subhanahu wa taala. Hang liak numpak para hulayar, pantas lagu selawat pakai kalimat apa? Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'an syani wa daraji
عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم. Bagus. Jangan carikan lagu Jawa yang kemudian merusak salawatnya, makna dan artinya jadi rusak. Gundul-gundul pacul-cul tembelengan. Kebaik salawat. Ya Rasulullah salamun alik ya Rafi asya ni wa daraji atfat ayaji. Ini kasih rusak. Tak seneng lagu Jawa, saya tutup wong Jawa, aku iki wong Madura. Aku seneng lagu India, pakai lagu India. Agi goli yoga movan apa salah itare hu kahuta hai kese kahu miyo yara yere ke kahuta hai. Jadi akhir selawat saya cocok. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tapi jangan dilanjutkan. Mereka saya tahu lah. Maka kemudian ternyata fa'asina salata alaihi surah bagus. Jangan merusak makna, karena kita tidak tahu berapa nilai dari salawat kita yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Munde pak, tapi berapa nilai yang kemudian diberikan kepada kita berupa pahala nikah yang kita tidak tahu. Jadi ternyata salawat nega bu pak diterima oleh Nabi, kemudian dibalaskan berupa rahmat oleh Allah kepada pembacanya, dan itu merupakan ibadah yang pasti diterima. Debun Kanjeng Nabi, kullul a'mal fiha al-makbulu wal mardudu illa salata alayya makbulatun wairu mardudah. Jadi kata Nabi itu, setiap amal itu kadang diterima, kadang ditolak, kecuali membaca sholawat kepada diriku pasti diterima, tidak ditolak. Sholawat. Maka ternyata kalau kita mengandalkan amalan-amalan yang lain, kita kurang ikhlas, kurang khusyuk, mungkin belum tentu diterima. Tapi kalau sholawat pasti diterima. Maka melanggengkan sholawat dalam kehidupan kita, termasuk mendukung acara majelis sholawat kati malam mangken, termasuk satu keniscayaan yang sangat dianjurkan kepada kita, karena ini amalan ibadah yang pasti diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian sama teman-teman grup dijadikan sebuah qasidah atau nada dan dakwah. Adimil salat ala nabi Muhammadin faqabuluha tamat bighairi taraddudi أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. Maka kemudian ini anjuran melanggengkan bacaan-bacaan sholawat dalam kehidupan kita, baik secara pribadi maupun jamaah, baik dalam keadaan kita bersendiri ataupun dengan dalam keadaan bermajlis. Maka teruslah dukung. Kadang mungkin hal ini dianggap kecil, tapi kadang Allah memberikan rahmat kepada kita di akhirat nanti dari sesuatu yang kita anggap kecil, namun didasari dengan keikhlasan dan kehusuan.
sebagai cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu yang saya hormati, kalau sudah 9 tahun berjalan Darul Mustafa As-Sunniyah ini, berarti berapa kali majelis sholawat seperti ini? Berapa kali? Nih, mau dihitung banyak, banyak deh, banyak. Dan ternyata pengajian yang ada di dalamnya, Kak Dinto, tidak hanya di Darul Mustafa As-Sunniyah, tapi di tempat-tempat yang lain juga banyak pengajian-pengajian. Di musola, di masjid, di madrasah, di lapangan. Belum ada acara hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi yang sebentar lagi kita akan rayakan. Kemudian ada Isra wal Mi'raj, ada tahun baru Hijriah, ada pengajian tak kekurangan. Setiap pengajian yang disampaikan mengajak kita untuk berbuat baik menjadi orang yang saleh dan juga musleh, mengajak kebaikan kepada yang lain. Tapi kenapa semakin banyaknya pengajian yang kita hadiri, banyak orang yang kemudian kadang mungkin tiap hari hadir ke pengajian, kadang pun di rumah sedang kita tidur-tiduran dengar dari YouTube, WhatsApp, TikTok, macam-macam pengajian. Tapi apa maki banyak si membuduk PC. Bada. Banyak si arasanan kata tangke, bada. Banyak si seke atem mun tetangke melet sepeda Calvario. Au boleh bah mele mobil bah pelengen. Tingkat Roma bah lenger. Kenapa kebaikan itu tidak membuat dirinya lebih baik, padahal pengajian ini kata kekurangan? Anapa? Anapa, Bu? Mau noning mau liul. Di antaranya adalah karena burukan atau materi dakwah yang diberikan itu seakan-akan sebagai nyanyian yang pantas didengarkan, bukan untuk diamalkan. Lene ka mangke. Mun ilmu mangken tak kekurangan, Bu. Itu tak di Allah saja. Mau ilmu yang seperti apa? Kita bahkan tanpa guru, tidak bisa bahasa Arab, mau bahasa Arab sehari bisa, ada YouTube. Mau bahasa Inggris 1 jam bisa, ada YouTube, kita belajar. Ilmu tak kekurangan. Justru saat ini ilmu saya nyari orang, mun lambo orang nyari ilmu tadi. Lambo sebisa sekolah nikah malarat dengan biaya yang masya Allah luar biasa. Tapi sekarang kebalikannya, kenapa? Ilmu saya nyari orang. Tokore tabang bi ilmu kamarumah. Tapi kenapa kemudian beda orang dulu sama yang sekarang? Karena diantaranya pengajian Kak Dinto hanya sekedar untuk didengarkan sebagaimana layaknya nyajian yang indah, tapi bukan untuk diamalkan. Bahkan si Iran menggambarkan kepada kita mungkin tak dari bapak, tak dari ibu, tak dari kiai, tak dari nyai, ustad, pada pak burukan kapi. Tapi semua itu sebagai atau bagaikan taghniyatan nasimi, nyanyian yang hanya pantas untuk didengar. Qad ansaha li abi wa rabbat bi husniha ummi wa arsyadani al-ustad wal muallimi ummi wa arsyadani al-ustad wal muallimi. Ini gambaran saat ini, begitu banyak dawuh-dawuh dari para kiai, para ustadz, bapak ibu disampaikan, tapi kemudian seperti taghniyatan nasimi, nyanyian yang hanya pantas untuk didengar tapi bukan untuk dilakukan. Harapannya Kak Dinto Badana Majelis
Darul Mustafa yang di dalamnya ada ta'lim, ada zikir, ada sholawat, mengantarkan kepada kita tidak hanya memahami tapi juga mengamalkan. Karena mungkin gak dinto banyak orang ngidingaki istilahnya orang neka masuk dari kuping kanan keluar ke kuping, masuk dari kuping kanan keluar ke kuping kanan, masuk dari kanan keluar ke kanan. Mon masuk dari kanan keluar ke kacir polaki cekak sakonik nang otak. Ane kenten mangken mangken tak masuk sekali. Bahkan kiai penceramahnya mangken gak dinto ada kriterianya masing-masing. Ore, jarang ngaji ilmu milih kiai, ngaji ilmu milih ustad. Are mangken nika mon bede kiai pas tak locok. Acara ama tak locok bah ngocak. Terakhir aja ojang boleh. Apa peketon tua. Padahal penceramah nika sakadeng bi bede saya adukung alhamdulillah saya tak adukung pada banyak. Saya pola nih polocok gelu. Mak bodoh ilmu kebain mainan orang yang pakai tabu. Saya bolan tak locong, jareng sedih, ya pasti locoen, ya ketondu kapi, salah kapi. Bolan saya bali, salah lagi ya. Padahal Imam Syafi'i, Kak Dinto membahas satu judul tentang keilmuan, keilmuan. Kak Dinto paling tidak mengulang Imam Syafi'i ini. Mengulang sampai minimal sabita kali. Bab wudu Imam Syafi'i mengulang sampai sabita kali paling tidak. Padahal Imam Syafi'i ini kan Pak, mun ajalan dari kanto ka ada, aneka sakadeng notop mata, sakadeng notop openg. Anapa? Karena setiap yang dilaluinya itu mesti mun masuk ke openg Imam Syafi'i. Ini kecekak tak hilang boleh. Napa saya bos cekak tak hilang boleh. Saya ke toko beda saya masuk saya maksiat tutup. Ini ajar setong fan wudhu misalkan iulang lebih sabita kali. Kenapa? Karena takut yang bersamaan dengan barokahnya itu diulangan yang ke-61. Mungkin kalau paham gampang, tapi ada tidak nilai barokahnya? Lah ini kabi Imam Syafi'i diulang-ulang. Mungkin bah bede kiai acara ma ilang-ulang. Ria pole olah tandi iltap sakali ilang ulang salah silang ulang pas sepo misalkan aduh roye saya ceramah selalu sepo deki paling acara maji tentang kuburan lo nih kemakin Masya Allah sehingga Masya Allah banyak pengajian seebobode tak kekurangan tak bisa hitung bisa hadir ke pengajian tapi tidak ada perubahan. Harapannya adanya Darul Mustafa tidak hanya sekedar memahami materi yang disampaikan tapi juga mampu mengamalkan dan bersama-sama dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Maka kemudian begitu banyaknya pengajian tapi ternyata hanya untuk didengarkan bukan untuk diamalkan. Ilmu tak kekurangan berngapur kaman tapi ternyata penyakitnya juga berngapur ya karo mana orang bibi sebab sehingga karena beda ilmu nah tapi tak lakoni beda penyakit tak ilmu kenapa LGBT nika penyakit luar biasa mungkin LGBT nih kan penyakit saya tak milih orang kalau sudah kena LGBT ini kebu tak milih kiai tak milih ustad tak milih reng tani tak milih pegawai negeri tak bereng biasa mau capo LGBT gara-gara ilmu nanti angkui ini kebahaya. Napa LGBT nah tahu nih LGBT ini kesingkatan L-nya nika lumpuh kaki. Saya kocak lumpuh kaki Kak Dinto beni lumpuh tak bisa ajalan mulai kit lahir. Saya kocak lumpuh kaki nika mun lumpuhna karena memang dari Allah. Karena memang ditakdirkan lumpuh tak bisa jalan bi Allah itu adalah ujian dalam menjalani kehidupan.
Tapi saya maksud lumpuh kaki neka saneka Pak. Saya maksud lumpuh kaki bu ibu entar ke pasar olan kocak bede promo atau bede barang mode yu pasar bede mode bebeng telur mode ki turun mendadak setiap soko nikah ngangka aja kan napa boleh telasen nyari bareng sedo mode ane kaleng-leng padahal mun bitong jalur jalan nak lebih sakilu 2 kilo soko nikah kuat. Anak muda ya cek larian minggu pagi keliling alun-alun aleng-leng sampai petong kali kuat tinggal bitong padahal petong kilo. Pak bapak beda orkes dangduton acokit secom ducom ki kuat kuat kak cocok relek cocok kuat tapi giliran adan padahal semak kun koro 20 meter dari Roma panggil ke angkui berjemaah ke masjid aneka soko tako neka saya kocak lumpuh kaki benek mangken banyak antara pengajian mau dicompok lumpuh kaki sekadang ayo yuk saya mangkade bayu mangkat kade kok nyosol lah ternyata selain berangkat saya budi nyosol ke kasor mun terpaksa mangkade pagi ke pengajian ken pah komat kopi ke tengah entok komat kopi saya tojuk mancung tojuk boleh neka detandena lumpuh kaki neka mangken penyakit luar biasa. Saya nomor 2 LG galau. Wah neka menjapok galau mangken masya Allah. Galau neka seneka bu. Galau neka ibu-ibu entar ke kondangan mantan ben bapak naik sepeda motor oleh sakilo aneka ibu tak kerjet innalillahi wa inna ilaihi rajiun apa dek HP cecer guys HP cecer tegur innalillahi wa inna ilaihi rajiun ma tegur innalillahi lek segera HP cecer iya kak cik ada acara kemantenan kak muntak ngibu HP kok deki bisa tak bisa update status apa oli bu galau pak bapak udah habis makan pedis pas rokok tade nemu rokok koren elang aduh sini kah galau tapi giliran mare bejeng assalamualaikum tak adikir neka tak lau galau sekali bahkan bedahut mil Quran diwajibkan membawa Al-Quran setiap orang satu Al-Quran ekebe kalau paling ngebe kak tak ngiba Al-Quran kempang le ya ada beda masjid deki ngencom medis tak ada lau galau sekali mungkin ini sudah melanda anapa ilmu tak kekurangan tapi hanya untuk didengar bukan untuk diamalkan capok penyakit lumpuh kaki galau si nomor 3 LGB buta Mun buta memang tak bisa ngabas dari Allah itu dijadikan dia buta tidak bisa melihat itu ujian. Bahkan kadang masya Allah luar biasa ada orang buta melebihi orang yang bisa melihat. Salah satu contoh Putri tak perlulah Putri Aryani. Aryani kasa tak bisa melihat tapi ternyata Al-Quran bisa membaca. Dengan apa? Dia tidak bisa melihat dengan mata tapi bisa melihat dengan jari. Ternyata tidak hanya hafal 1 juz, melebihi daripada itu sekitar 4 juz. Aneka. Tapi yang dimaksud penyakit buta di sini aneka bu. Biasanya ibu-ibu nekuk HP tadi. Oh masya Allah. HP tulisannya kecil, keni macam buntuun. Neka ibu-ibu bisa baca sambil senyum elik balik kadang ketibi pada benerengan tapi giliran maca Al-Quran yang dari dulu bentuknya itu sama mulai lambak nih keraja kenin pakun bernada pakun jelang
maca Al-Qur'an nek ke keleken maca Yasin ke tapal ke ya 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 yes Yasin giliran maca HP ini kapenter maca Al-Quran mulai lamba ini kata oba raja nawakun ke telken ini ke seekor cak buta ini makin pun banyak penyakit nganika saya nomor 4 yang kika dinto LGBT tuli mencandring kinton apa tengel bahasa Jepangnya kopok ukopok nih makin banyak jawab penyakit ukopok nih kan masya Allah luar biasa bahaya nih kan menjapok nggak nih kah contohnya ibu-ibu mulolo kebayi contoh ibu-ibu mau nak kuring tahu kan nyaring deh kan beda aing nyaring di budina HP na amonye yang percou bendepor padahal tak pada nyaring laguna lagu dangdut hai sayangku sabe sotel pak berangkat entar ke Ampere kala assalamualaikum siapanya keding mak bisa padahal cow tapi giliran adan semak sareng rohana masya Allah panggil sareng Allah melalui adzan untuk salat ane kasakadeng se adzan salah njuk sapa adzan re mace bidu tak tahu je engko perpanil pon niku padahal adzan nane kejelas adzan nane kalebur semangat ini kehitek gedi ngaki napa boleh adzan saya adzan reng sepo asa saya beke Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar padahal mun muazzin nang masjid nika di antara semangat orang kangkui bisa hadir salat berjemaah bersama-sama termasuk cara panggilnya nika semangat juga. Maka carilah muadzin yang bagus suaranya agar orang gak itu juga semangat. Abah Saki yang Mekah. Bu masya Allah lebur. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Jauh dari Mekah gila kaman gue lambok ada kesemangat cek bagi ke orang kia dan salah suara letok betoan ka emas sedang ngode elang napa boleh sobu Abah Saki nang Mekah sobu jelas as-salatu lancangan benaum ini menandakan yang diutamakan adalah salat naum tidur tidak terlalu dipikirkan meneng Indonesia selanceng naumah sholat tuh pandek salatu khairum minan naum menandakan sholat itu penting mangkana meneng ke Mekah panjenengan kan sampai asyhadu alla ilaha illallah orang semuka tuku di pinggir Masjidil Haram itu sudah tidak ada yang menjaga ke masjid kabeh. Periksa nih dek lora, dek kiai. Allahu akbar Allahu akbar. Nomos roh hadir kabeh. Tukun tek tutup kan langsung. Mari wajang angkat boleh ke tukun tek tutup. Jadi laku kantor nyoba sini kamu. Bu adon boleh angkat tunggu na toro tak usah tutup lemolen paju kapi kita deres maka menandakan bahwa kalau sholat diutamakan itu akan membawa kepada keberkahan nang Indonesia pasti balik ke sholat terbanda naum melancong sholatu khairum
minan là chưa abu kok boleh tak di mari naum Maria kuat. Maka kemudian LGBT ini menjadi penyakit menular kepada kita, bukan karena tidak ada bukan karena tidak ada dawuh, bukan tidak ada ilmu. Mun ilmu tak kekurangan, pengajian setiap hari kita hadiri, kita lakukan, tapi hanya taghniyatan nasimi, seakan-akan nyanyian yang hanya pantas didengar tapi tidak untuk dilakukan. Maka harapannya Badan Darul Mustafa Kak Dinto akan selalu menjadikan kita jalan semangat, tidak hanya memahami tapi juga mengamalkan. Amin Allahumma amin. Bada cerita Kak Dinto Dimin yang Bani Israel Kak Dinto ada seseorang yang mempunyai kitab. Andi kitab belum polo petih. Satu petinya itu isinya banyak, neka sampai belum bolo. Jenengan tahu tidak Bani Israel itu siapa? Tidak tahu nggih? Tapi sering dengar nggih? Bani Israel. Bani Israel itu diantara sumbernya dikatakan berasal daripada nama seseorang, bahwa orang itu adalah Nabi Yakub alaihissalam. Dia juga dipanggil dengan Israel. Beliau tumbuh di bangsa Kanaan, Jazirah Arabia, kemudian tumbuh besar berkembang di daerah Palestina, kemudian pindah ke Palestina Selatan dekat dengan Sinai, dekat Mesir. Dan di sana beliau berkeluarga dan mempunyai keturunan yang banyak. Anak andik 12 dari raji 4. Alhamdulillah Kak Dinto sobung sempak. Saya katalah mungkin bed. Ada istri 4 dan punya anak 12. Neka saya Nabi Yakub, saya terkenal dengan nama lainnya Israel. Neka dari 4 Kak Dinto melahirkan keturunan-keturunan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian mereka dengan kedamaian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah mulai menghilangkan rasa syukur kepada Allah dan sudah mulai menjauh dari nilai-nilai tauhid, sehingga bi Allah orang katoran Kak Dinto dijadikan sebagai kirodatan khosiin, kera yang hina. Ben Kak Dinto faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatal lil mu'minin. La Bani Israel mereka keturunan dari Nabi Yakub, tapi kemudian mereka itu aneka melawan terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala, maka bi Allah kemudian elaknat ebesto teti mutak. Lah sampai sekarang Kak Dinto sering kita baca. Lah di antara mereka bedo orang paham tentang ilmu sampai andi belum polo peti, dan di antara perpetinya banyak kitab. Tapi kemudian meskipun dia alim, meskipun dia paham, tidak menjadikan manfaat kepada dirinya, sehingga Allah Kak Dinto madabu dek salah setong nabi, lau jama'ta katsiran minal ilmi lam yanfa'ka illa an ta'mala bi salasati asya'a. Meskipun kamu mengumpulkan banyak ilmu sampai belum bolo pete, tidak akan ilmu itu memberikan manfaat kepadamu sampai kamu itu melakukan 3 hal. Pertama, yang Kak Dinto ponapa? La tuhibbud dunya fa innaha laysat bidaril mu'minin. Janganlah cinta kepada kehidupan dunia, karena kehidupan dunia itu bukan tempatnya Allah memberikan balasan pahala kepada orang-orang mukmin. Yang kedua, la tusahibis syaitan, janganlah berteman dengan syaitan. Kenapa?
fa innahu laisa birafiqil mu'minin, karena syaitan itu bukan temannya orang-orang yang mukmin. Dan yang ketiga adalah kita dilarang untuk wala tu'zi ahadan fa innahu laisa bihirfatil mu'minin, dan kita dilarang untuk menyakiti antara sesama karena menyakiti adalah bukan sifat dan bukan sikapnya orang mukmin. Pertama, orang montoro andia ilmu manfaat neka qotula tuhibbud dunya, jangan senang terhadap dunia. Apa yang dimaksud tak oleh senang katunya nega? Napa tidak harus menerima gaji? Konten beri gaji, ya yu gaji na selama sebulan 10 juta. Njok le engkau tanduk katunya beni. Beri sedekah bi orang ya kak, sedekah 1 juta. Njok engkau tak lebur katunya beni senekap. Seeko cak tak lebur katunya kak dinto, menjaga keseimbangan dalam kehidupannya dunia sama akhirat. Kak dinto sama-sama dilakukan. Wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wahsin kama ahsanallahu ilaik. Teti menjaga keseimbangan. Teti panjenengan kak dinto toro di enang dunya sampurna sampai kantos akhirat, keseimbangan dunia dan akhirat kak dinto dijaga. Soro bekton abajeng. Ia cak abajeng melolo, tapi alako boleh. Bekton alako. Ia cak alako melolo, abajeng boleh. Mun pas alako melolo tak abajeng, abajeng melolo tak alako, aneka tak seimbang. Abojong melolo pas tak alako, napa akibatnya? Al mukarramah soblukan tak ngokos. Engki. Maka kemudian makin kak itu ternyata banyak tak seimbang, lebih fokus kepada cinta terhadap dunia, akhiratnya dilupakan. Mun pesena banyak, apet lepet, sofa meribet, kasor apa? Spring bed, ratina abini na ratin, ngak nini pelet. Tapi sayang tay na mincret. Banyak pesena, banyak tunyana, tanah luas teker tak bisa bitong luas, tapi tak semak dak ke Allah, maka orang neka tak sampurna. Teti soro abajeng, tapi cak abajeng melolo, alako boleh. Soro alako, cak alako melolo, abajeng boleh. Lemun alako semak ke Allah ni kepada ekalako bojeng pateng lakona juga pateng dunia akhirat ni kepada ekaol tapi mun cuma dunia meloloh didahulukan akhiratnya ditinggalkan nika masuk deka istilah kapas kapona tutul becita mbuun kapasar melelontong trapas lakona teker bentul bukike obuun ben are rontoken setong. Kapas kapona tutul becita mbuun kapasar melelontong, trapas lakona teker bentul bukike obuun ben are rontoken setong. Anapa mak ili beli panjenengan mak hafal dekik tatangken mun pakun karo alako melolo ya cek abajeng ka pengajian lah tak anda mun cek ngajak ka panjenengan ayo lek kapas kapona apa lek tutul bocit. Maka keseimbangan itu harus dijaga. Saya nomor 2, saya kocak la tuhibbud dunya, tak senang dak katunya neka tidak mengutamakan dunia melebihi dari kebutuhan akhirat. Mun kada pertanyaan saka into. Pon apa tak oleh senang katunya? Oleh. Pon apa tak oleh kaya? Oleh. Pon apa tak oleh mele mobil? Oleh. Jangan saya tak oleh.
Karena justru senang kepada dunia dan isinya kita dibuat senang, itu memang oleh Allah kita dibuat senang. Tak salah lebur ketunya nih, tak salah. Yang salah itu ketika kita senang kepada dunia melebihi kesenangan kita kepada akhirat. Maka dalam Al-Quran, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Kadin tong Al-Quran memang dibuat indah oleh Allah kepada pandangan manusia. Kenapa? Seneng dak gareng bini, anak banyak, kemudian epok tunyah, epok tompok, dori emas, dori satu aja nak. Seneng melihat tompaan, kuda pilihan, meneng mangken kuda lah tak ada, seneng nombok Alphard, Fortuner, nah apa boleh. Kemudian hewan binatang, tanaman, walhat, aneka tidak salah karena memang itu oleh Allah kita dibuat senang. Tapi jangan sampai kesenangan terhadap dunia itu melebihi kesenangan terhadap akhirat. Kan sampai pada lagu nada dan dakwah dari Roma kase. Kebiasaan manusia aneka berubah megah, berumah megah, bermobil mewah, itu tujuan banyak manusia. Leres nabantan sapi terus, uang melimpah, pakaian indah, itu tujuan banyak manusia. Leres. Makanan dan minuman yang serba lezat, santapan yang selalu dicari, rekreasi yang mahal serta memikat, hiburan yang selalu dinikmati. Tak salah. Tapi apa akhirnya? Tapi ingatlah, gunakan fikir bahwa pesta pastikan berakhir. Dunia hanyalah persinggahan dari sebuah perjalanan panjang. Pesta pasti berakhir. Ketondo. Munne kepada talilanun. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua pesta di dunia itu akan berakhir. Kullu man 'alaiha fan. Cuma Allah yang kemudian kekal. Maka senang dek katunya ben esena tak masalah selama itu tidak melebihi kesenangannya terhadap akhirat, bahkan dijadikan kekayaan itu sebagai modal mendapatkan kebahagiaan akhirat. Saya nomor 2 engki kak dinto, saya nomor 3 tidak senang kepada dunia kak dinto karena kita paham bahwa kita akan meninggalkan dunia dan akan masuk ke dunia ke alam akhirat. Semua dan kaulah ajunan ka into pasti akan mati. Saya kaya, saya ganteng, saya pangkat tertinggi, jabatan yang dia agung-agungkan pada akhirnya akan ditinggalkan. Istri yang cantik, yang masya Allah luar biasa, pada akhirnya akan kita tinggalkan ketika suaminya mati. Bini nete tirepun tatang. Laras nabantan. Erepuk beda tangke. Tunya saya banyak ketika mati tetirepun nawari. Kala ahli wa. Satu aja mobil Alphard bisa masuk ke dalam kuburan. Tak bisa. Teti warisan dek ahli waris. Mon bada orang sengoca aku mencintaimu sehidup semati Kang Mas. Saya tidak bisa hidup kalau tidak bersamamu. Tenting lah mati tanda masuk ke kuburan sebini. Duh mon nangis. Aduh mak boleh kada ban kaja kok tak aku aja. Nangis. Silake mati nangis. Jangan nurut aku.
Jane pada sabaribik tetangken. Sabar le, tiene jarang pada mati ya kapi jona kencang. Padahal tak kare noro kas. Anapa? Karena lah masuk kalau bang bola mati. Kehidupan dia bukan dunia lagi tapi alam barzakh. Jadi mun beda bu ibu nangis karena si laki mati bah ngucak noro agak kuburan tuling laki sepeda motor. Noro aku mayuyu tak keren naik tak keren deh. Kenapa? Kesadaran akan bahwa kita pasti mati aneka mengantarkan kita untuk tidak lebih mencintai dunia. Maka setuju akan jadi rebutan ketika kita tinggalkan. Pangkat yang kita agung-agungkan ketika mati akan digantikan oleh orang lain. Semua akan menghadap Allah mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama hidup di dunia. Maka kemudian ada yang mengartikan dunia itu sementara. Karena dunia sementara, apa yang ada di dalam dunia maka sementara juga. Kaya sementara, miskin juga sementara, sehat sementara, sakit juga dipuji sementara, dihina juga sementara. Kalau sudah tahu kaya sementara, miskin sementara, ngapain sombong karena kekayaan kita? Lawang itu adalah sementara. Kalau kita tahu bahwa miskin sementara, ngapain kita merasa kecil, merasa terhina karena itu miskin adalah sementara. Tetijak pengu sombong bolan kaya, sakecek. Jadus motodus cek nik makenik bolan miskin, sakecek. Jobat mahebat pulan andi pangkat jabatan sakit jak namaina pulan teti rakyat keni jak namaina anapa rakyat keni cuma sakit. Pada akhirnya semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama hidup di dunia. Maka sampai pada nyanyian gak sah nyanyian apa Ben Wali muntah salah bahwa menyampaikan kehidupan sementara di dunia, akhirat selama-lamanya. Kita akan mati mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mah, orang miskin mah, raja-raja mah, rakyat biasa mati. Satu aja nih mati, satu aja mati. Pak RT, Pak RW, Pak Camat, Bupati, Gubernur, Presiden, Kiai, sete benih mate. Semua pergi menghadap Ilahi. Dunia yang dicari tak ada yang berarti. Maka apa yang kemudian mau kita sombongkan? Lawang semuanya hanya sementara dan akan kita pertanggungjawabkan. Apa juga ngapain juga kita kemudian merasa kecil dan terhina? Lawang semua itu juga sementara. Maka harapan kita, apapun yang Allah berikan tetapkan kepada kita, jalani, karena pada hakikatnya kita menjalani ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan terbesar semoga setiap pengajian-pengajian yang kita laksanakan akan menjadi bagian dari sebab Allah memberikan rahmat kepada kita dan menjadi sebab Allah memberikan barakah dalam kehidupan kita, serta menjadi sebab Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada kita sehingga kita bersama keluarga mendapatkan kehidupan yang bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.